Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman 3C BGMI, sehat-sehat dan tetap semangat ya. Di video kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Ilman Nafian yang berjudul Evaluasi Pembelajaran dalam Perspektif Kurikulum 2013. Yuk simak video dari kita. Teori pendekatan saintifik. Proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang mengupayakan agar peserta didik dapat secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati dalam rangka mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Berpusat pada peserta didik. B. Melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip. C. Melibatkan proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik. D. Dapat mengembangkan karakter peserta didik. Selanjutnya, pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Setelah kita mengetahui pendekatan saintifik yang digunakan dalam kurikulum K13, ternyata sebagaimana yang telah dikonsepsikan oleh Kemendikbud tahun 2013, pendekatan saintifik ini meliputi 4 komponen dalam pembelajaran. Yang pertama ada proses atau metode mengamati. Metode mengamati ini mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran. Metode mengamati ini memiliki keunggulan diantaranya mudah pelaksanaannya, akan tetapi metode mengamati ini biasanya memerlukan waktu persiapan yang lumayan lama dan juga biaya dan tenaga yang relatif banyak. Lalu yang kedua ada menanya. Dari metode menanya ini, guru dituntut untuk mampu menginspirasi dan mendorong siswanya untuk menjadi penyimak dan pembelajar yang baik melalui proses tanya jawab. Kemudian yang ketiga ada menalar. Istilah menalar dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam K13 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Jadi, titik tekannya tentu dalam banyak hal dan situasi peserta didik harus lebih aktif daripada guru dalam menalar materi. Kemudian setelah proses mengamati, menanya, dan menalar, yang keempat ada mencoba. Jadi untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, peserta didik harus mencoba atau melakukan percobaan. Penerapan metode mencoba atau metode eksperimen ini dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar, baik sikap, keterampilan, maupun pengetahuan. Selanjutnya ada penilaian otentik. Jadi dalam kurikulum 13, proses penilaiannya atau evaluasinya menggunakan penilaian otentik. Menurut Nur Hadi, penilaian otentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai.
Penilaian otentik ini merupakan proses evaluasi pembelajaran untuk mengukur kinerja, prestasi, motivasi, dan sikap-sikap peserta didik pada aktivitas yang relevan dalam pembelajaran. Nah, untuk melaksanakan penilaian otentik yang baik, seorang guru harus menguasai jenis-jenis penilaian otentik yang diantaranya 1. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini memerlukan beberapa pertimbangan. Yang pertama, langkah-langkah kinerja harus dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kinerja yang nyata untuk suatu atau beberapa jenis kompetensi tertentu. Yang kedua, kedapatan dan kelengkapan terhadap aspek kinerja yang dinilai. Kemudian yang ketiga, kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan oleh peserta didik untuk menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran. Ada yang keempat, fokus utama dari kinerja yang akan dinilai, khususnya indikator esensial yang akan diamati. Yang kelima, urutan dari kemampuan atau keterampilan peserta didik yang diamati. Kedua, ada penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Yang ketiga, ada penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Dan yang keempat, ada penilaian tertulis yang terdiri atas memilih atau mensuplai jawaban dan uraian. Demikianlah presentasi dari kelompok 2, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan buat teman-teman semua. Dari kami kelompok 2, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.